Ingat, deketin perempuan tuh deketin teman-temannya juga. Bener. Itu iya kalau aku gitu, makanya kenapa kalau pergi tuh aku suka bawa bemper ketimbang sendirian, karena aku butuh pendapat teman-temanku juga. Orang tuh nggak perlu ngubah dirinya segitunya. Adalah orang ngubah dirinya kalau iya pun untuk pertama dirinya sendiri. Cowok nih cakep banget PDKT nih ke aku kan, wah keren lah gitu, kayak wah gila lah, kayak ngelihat dia tuh kayak udah sop buah di tengah gurun Sahara, kebayang Luar biasa. kayak gitu kan, wah Analoginya. cakep deh. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, kemarin tuh ada postingan nih, kita langsung nih postingannya Nucha, ada juga di Parent Talk Tentang zaman dulu waktu PDKT, kamu tuh tim yang mau dijemput di kencan pertama atau justru ketemu di tengah-tengah, alias nggak usah dijemput deh karena gue takut dilabelin punya loh gitu. Nah memang pendapat bisa terbelah nih, mungkin beda zaman juga beda pendapat bisa jadi. Betul, Nah, tapi Bang, Oke, monggo. yang paling seru kan aku bikin polling kan di bawahnya gitu ya, di dalam captionnya. Ini mungkin teman-teman Ya. bisa sambil intip nih Instagramnya Parent Talk ya. Aku polling nih, kamu tuh tim apa? Tim dijemput di kencan pertama atau tim tarik ulur alias nggak mau dijemput di kencan pertama. Ya. Ternyata 75% adalah tidak mau dijemput. Berarti aku dong. Nah sama. itu sebenarnya menarik karena dulu anggapan gue kalau misalnya deketin cewek itu treat her like a princess gitu. Ya. Dijemput, I'm the knight in the shining armor. Terus jemput, antar pulang, yang izin ke orang tuanya, Om saya mau ngajak pergi, mau pulang jam segini, segala macam. Kayak berusaha jadi gentleman banget. Ada poinnya sih. Tapi beda zaman, mungkin ada satu faktor di mana sekarang zaman lebih terbuka, sosial media dan dating apps, di mana orang kenal seseorang tuh nggak pernah tahu background persisnya dia kayak gimana. Mungkin dulu tuh kita kenal dari teman ini ada atau satu agak sekolah. lebih trusted lah ya. Agak lebih trusted. Kalau sekarang kan benar-benar nggak kenal gitu. Backgroundnya nggak makanya tahu. masalah safety ketemu aja di tengah, nggak langsung ngasih tahu rumah di mana, nggak mau dijemput diantar rumah di saat kali pertama. Benar. Dan memang di situ juga di reels yang aku buat itu, di situ tuh ada banyak kasus-kasus yang terjadi karena dating apps ketemunya tuh ada yang di tengah, ada yang dijemput, tapi jadi kayak meningkatkan ini bab kriminalitas gitu loh. Iya. Karena kan nggak tahu nih backgroundnya si orang ini nih apa sih, tujuannya apa sih gitu kan. Takut juga kalau misalnya dia sampai tahu rumah kita lah, tinggal Panjang ceritanya. kayak gitu-gitu tuh hal-hal yang privacy, belum tentu kan gue juga suka sama lo, belum tentu kan. Takut dong gitu. Nah paling banyak emang jawabannya adalah kalau yang kayak pro kayak kamu tadi gitu ya, misalnya yang tim jemput, alasannya adalah biar sopan, bisa minta izin ke orang tuanya gitu kan. Terus menunjukkan gentleman-nya gitu. Cuman yang 75% ini nih yang tim ketemu di tengah adalah ya gue ngejaga privacy, kayak gue belum tentu juga suka sama lo, terus akan baru pertama kali juga ngedate-nya, kayak terus bahkan ada yang sampai bilang sama temennya standby ya di telepon kalau misalnya jadi sesuatu gue langsung telepon lo gitu karena itu gue lagi sama orang ini. Nucha gitu. lakuin ya di awal ketemuan tuh ada bempernya temen-temennya itu. Bener, aku selalu ngajak kayak dua sahabatku gitu, cewek-cewek, biar antara pertama meramaikan, kedua biar si cowok ini juga nggak bisa macem-macem, duh ileh mau ngapain sih, tapi kayak takut aja gitu loh, insecure sama orang baru. Nah ini jadi mikirin kita zaman-zaman PDKT mundur-mundur lagi. Jadi kalau misalnya zaman PDKT dulu, mungkin gue udah pernah deket sama beberapa cewek lain sebelum kamu ya. Jadi lebih ke apakah gaya PDKT itu harus berubah ke orang-orang yang beda, atau memang ya udah terus aja lo dengan lo tuh seperti apa, orang yang tepat akan menerima lo apa adanya. Kayak gue tuh all out deketin orang sesuai dengan yang gaya gue gitu ya. Jadi kalau sebagai Leo, Cielah tahu banget nih gue kalau Leo. gue tuh deketin cewek nggak ada tarik ulurnya. Dari dulu sampai ke Nucha pun itu nggak ada tarik ulurnya. Dia kalau gue nggak lagi ngubungin dia, nggak nyari ngechat, nggak nyariin apa segala macam, itu karena gue emang lagi sibuk aja. Tapi nggak sengaja nahan. Kayak tahan dulu. Kayaknya gue udah keseringan ngubungin dia. Tahan dulu. Nggak ada kayak gitu. Sampai sekarang? Sekarang beda kali ya. Aku kan nggak berusaha win you kayak dulu gitu. Beda. Tapi dari dulu tuh kayak ya udah chat lagi ngapain apa segala itu kayak agak bombastis ya, agak-agak kayak peluru apa?
berdeal gitu yang terus tembak-tembakin gitu. Seolah-olah tuh emang harus dideketinnya segitunya. Banyak gak cocoknya sih. Banyak ditolaknya sih gua. Lebih banyak ditolaknya daripada diterimanya. Nah kalau aku nggak tahu karena aku Virgo atau karena aku ya karena cewek aja atau aku jaim atau apa, aku lebih seneng tarik ulur sih, kayak biar nih cowok dapetin gue ada usahanya gitu kan. Sekalipun aku nih seneng nih misalnya di chat gitu ya sama cowok ini, tapi aku sok-sok balesnya nanti dulu deh gitu kan, kayak jual mahal dulu. Terus pernah gitu. nggak lagi ngulur terus dia lepas? Ada, aku tarik lagi lah. Emang bisa kan lagi main layangan Bisa nih. Tarik ulur. Pas ngulur Bisa. ya lepas layangannya. Aduh bisa lah aku. Terus dia nyangkut di pohon Orang lain. lain. Enggak. Pasti, ya bukan pasti. Tapi bisa-bisa aja sih. Kayak caper-capernya gitu ada tuh. Jadi kayak, kamu sampai sekarang nggak pernah kehilangan yang kamu mau? enggak sih. Semua tuh memang emang kamu udah nggak mau berarti ya. Udah emang layangannya harus dilepas. Enggak. Tapi maksudnya aku tuh tim tarik ulur karena buat ngejaga belum tentu gue suka, karena kan awal-awal banget nih. Terus kandidat kan ada beberapa ya. Jadi kita harus lihat nih mana yang paling serius sama kita. Susah loh main gitu. layangan, megang banyak layangan sekaligus. Bisa kok. Bisa ya? Bisa kok. Kan tarik ulur sekaligus semuanya dong. Apa kamu pakai? Aku jadi ngebayangin beneran. Gak. Tapi kayak misalnya ngeliat kamu yang dulu cukup persisten gitu ya pada saat ngejar aku tahu kamu baru pulang pagi gitu ya, anak disco, terus pagi-paginya udah ngikutin Car Free Day, aku naik fiksi gitu kan, naik sepedahan. Iya. Itu kan berarti kamu persisten kan, alias kamu kekeh banget untuk deketin aku. Betul. Di satu sisi ya senang-senang aja sih aku jadi tahu, oh kamu segitu seriusnya ya, Segitu lo seriusnya. segitu sukanya nih sama gue gitu Iya. kan. Terus biasanya kita compare sama yang lain dong, kandidat-kandidat lain nih ya kan. Banyak lagi waktu itu. Pada saat itu aja sih. Terus kan jadi aku ngeliat mana yang paling serius, terus aku paling cocok sama yang mana. Oke. Nah tapi aku nggak tahu di kamu tuh, kamu kan all out banget nih. Menurut kamu aku yang jual mahal ini bikin kamu jadi menyesuaikan gitu nggak sih? Kayaknya Nucha nggak suka deh kalau gue terlalu sering chat misalnya, atau gue selalu ajakin pergi duluan. Iya. Tapi lucunya gini sih, maksudnya aku beberapa kali deketin cewek sebelum kamu tuh langsung kerasa kalau misalnya aku terlalu nafsu gitu. Gitu ya? Terlalu nyariin, terlalu ngejarin. Bener sih. Anjrit nggak dibales lagi. Anjrit diemin. Kayaknya kerasa deh bahwa go too much nih. Tapi di kamu tuh nggak kerasa di situ. Kayak bersambut. Oh, aku bersambut aja. Aku nyambut kamu. Bersambut sebenarnya kalau Nucha tuh murah dulu. Nggak Aku bersambut nyambut. lagi kamu nih ya, pertama kali banget aku ngejar kamu kan di saat aku pulang clubbing jam 1 apa 2 gitu sampai rumah, kebetulan tinggal sendiri kan. Jadi bebas-bebas aja, cabut lagi jam 5 udah bangun, setengah 6 udah Car Free Day kita. Car Free Day, kita ketemu di Car Free Day. Kelihatan banget kan aku zombie kan. Iya. Kurang tidur, masih udah repot banget sepedahan, kayaknya tuh kelihatan banget zombie. Harusnya menurutku tuh setelah aku pikir-pikir lagi, kok gak ilfeel ya? Kok kayak gue gak kelihatan desperate ya? Kok niat banget kayak gitu? Ternyata kayaknya keniatan aku itu mungkin cocok di kamu, pikiranku sih kayak gitu. Jadi aku gitu. pede aja lanjutin lagi. Di aku Paham biasa nggak? aja, paham sih. Cuman di aku biasa aja sih. Oh, kamu biasa dikejar cowok-cowok yang niat banget desperate kayak gitu. ya? Ya Allah, kasihan banget Kayak gua. ya udah aja gitu. Oh. Ini pelajaran buat semua yang nonton di sini ya, bahwa desperate lo itu suatu saat akan terjawab gitu. Kalau orangnya tepat gitu ya. Bener. Tapi nggak bikin kebucinan kamu berkurang gitu kan? Kaku, ternyata Nucha nggak suka dibucinin banget nih atau dicariin banget gitu. Saat itu enggak sih, kalau aku ke Singapura mikirin di saat itu adalah Nucha scarfnya pernah bolong kena rokok temennya. Cari. Udah nggak mikirin oleh-oleh buat orang lain, lagi kerja cari oleh-oleh, ada waktu cuman buat itu doang. Oh gitu. Nah itu kan Iya, pay agak attention bucin banget sih. Agak bucin sih. Itu kamu nggak find it you're hopeless, you're desperate gitu nggak? Enggak sih. Oh, perhatian banget ya dia gitu, sampai itu kok diinget, gue aja udah lupa, dan sebenarnya aku nggak apa-apa dengan scarfku yang bolong itu. Tapi itu dasarnya berarti kamu juga udah ada sukanya dong di saat itu. Maksudnya ini untuk mempelajari bahwa kebucinan itu kalau emang udah ada bumbu sukanya ya termaafkan dong. Maksudnya nggak apa-apa dong. Benar sih. Iya sih. Berarti udah ada kan. Nah, Iya. kalau
aku ngelakuin itu di posisi aku yang sebenarnya kamu tuh udah ilfeel banget. Udah males sih. Gemes nggak digituin? Kesel nggak digituin? Kesel sih. Terus mau terima hadiah gitu gimana rasanya? Nggak, ya terima-terima aja tapi paling aku kasih siapa gitu. Tuh kan dikasih siapa, di re-gift sama dia, luar biasa. Ini udah kayak terima hampers lebaran ya manusia nih. Tapi kalau sekarang kamu bucin segitunya masih emang? Beda sih bucinnya, mungkin karena kita kan terbagi sekarang pemikirannya. Ada anak 2, ada kerjaan bareng, ada orang tua juga yang harus dipikirin. Jadi menurutku bucin speaks differently these times gitu, bukan yang model nyariin lagi neror itu, walaupun asih tapi pasti frekuensinya jauh di bawah dulu. Beda gitu. Ya. Udah nggak ada romantic gestures lagi kan. Romantic gestures kan tiba-tiba adalah dibayarin bill apa gitu. Bener, udah ada tenis nih belum dibayar, udah aku bayarin. Nah itu romantic gesturesnya, bukan tiba-tiba ada hadiah buat kamu. Ada, gue pernah ya ngasih Nucha ngirim ke kantornya duren dipitain. Padahal dia nggak suka duren, tapi kayak sok-sok suka duren juga gitu loh. Enggak, aku gak pernah bilang sok suka duren, ya, tapi mengerti kamu suka duren. Jadi aku kirimin, tapi makannya jangan sama gua. Terus sampai sekarang dia nggak pernah makan duren sama gua loh. Tetap konsisten. Tetap konsisten banget di situ. Nah, tapi intinya adalah kebucinan kamu itu ya somehow berbalas sih dari aku. Tapi aku juga nggak nunjukin segitu bucinnya sama kamu kan? Iya, jadi orang tuh nggak. Jadi yang kita ambil sekarang adalah orang tuh nggak perlu ngubah dirinya segitunya. Adalah orang ngubah dirinya kalau iya pun untuk pertama dirinya sendiri. Bahwa dirinya sendiri udah ngerasa ya kalau gue kebiasaan misalnya ya ngerokok gitu. Gue udah tahu nih ngerokok jelek untuk diri gue sendiri. Misalnya bikin gue batuk-batuk, udah kerasa sakitnya, udah apa, lingkungan mulai gak enak, berhenti. Tapi buat diri lo sendiri. Bukan misalnya, aduh gue deketin dia, gue harus berhenti ngerokok karena dia gak suka ngerokok. Drive yang berbeda itu nggak bikin sustain, nggak bikin jangka panjang. Iya. Jadi artinya kalau lo udah nggak deketin dia terus gagal misalnya, lo balik ngerokok lagi. Nah itu kan jadi adalah perubahan baik yang harusnya terjadi tapi nggak sustain karena drive yang salah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau cuman gaya deketin itu nggak ada baik buruk sih. Jadi lebih ke arah cocok enggak. Atau kenyamanannya di mana sih? Karena ada beberapa gaya PDKT dulu gitu ya. Ada yang aku memang suka, ada yang nggak suka terus aku tolak samsek. Kayak agresif misalnya pengen main ke rumah mulu gitu ya. Boleh nggak gue main ke rumah, itu tuh aku malas. Terus kenapa sih kamu punya PlayStation di rumah? Dulu aku suka numpang main teman-teman karena itu dia ada mainan. Main mulu. tahu deh ngajakin aku main ke rumah, kayak gue aja belum tentu suka sama lo ngapain sih main ke rumah gue mulu gitu. Kan kita mat gay ya kadang-kadang main ke rumah mulu. Terus kedua ada yang aku nggak terlalu suka, terus tiba-tiba surprise datang ke rumah. Kesel gak sih? Nah itu. Kayak males, udah gue gak suka. Nih orang sok-sok surprise lagi, apa sih gitu. Jadi basis gesture gue ke Nucha itu memang udah ada tepok bersambut. Tepok bersambut, bukan tepok sebelah tangan lagi. Jadi sebenarnya dasarnya ada sedikit, mungkin dari sedikit itu dengan ada tambahin gesture naik banyak, sedikit-sedikit jadi lebih gitu. Kamu masuk dalam shortlist kandidat sih pada saat itu. Iya, padahal dude. Tapi nggak, itu gara-gara juga teman-temanku sih ngasih, menurut lo yang mana nih, misalnya aku curhat gitu kan. Wah siapa yang bilang, yang milih aku siapa? Sini aku traktir. Menurut gue Arya lumayan sih gitu, apa gimana. Itu udah aku rencanain. Ingat, deketin perempuan tuh deketin teman-temannya juga. Bener. Itu kalau aku gitu, makanya kenapa kalau pergi tuh aku suka bawa bemper ketimbang sendirian, karena aku butuh pendapat teman-temanku juga dan gitu loh. ini kesempatan untuk bayarin temennya. Bener. Nggak setiap saat ya, nggak setiap saat jadi kebiasaan. Nggak, once in a while lo bisa tarik billnya, udah gue bayarin semuanya. Nah, Dapat itu kayak dapat poin plus gitu loh. Di Nucha dan di temen-temennya. Betul. It Pernah works. ada kejadian cowok nih cakep banget PDKT nih ke aku kan. Wah, woi keren lah gitu, kayak wah gila lah. Kayak ngelihat dia tuh kayak udah sop buah di tengah gurun Sahara, kebayang. Luar biasa. Kayak gitu kan, wah Analoginya. cakep deh. Lah tapi gue ajak dong teman-teman gue karena dia ngajakin pergi. Udah gitu ngajakin perginya satu mobil lagi. Dalam hati gue, aduh kalau gue coba berdua doang asem banget nih. Ya udah aku bawa bemper 2. Dia sampai kaget. Teman-teman kamu pada ikut? Iya ikut lah, aku bilang gitu kan. Aku Dia tuh udah kebayang sih, males kayaknya aku bawa kebayang temen. sih deketin Nucha tuh kayak
Gue ngapain nih gue? Terus kita lagi makan, kok teman-teman gue nggak dibayarin sih gitu. Dan itu cuman yang kayak minuman doang gitu loh, bukan yang makan berat. Di situ aja langsung tuh udah deh kayaknya nih udahan deh gue habis ini, nggak usah dilanjutin lagi ke tahap PDKT selanjutnya gitu. Itu aja udah bikin minus kalau Udah lihat kan Duca nih tim split bill apa bukan? Enggak, bukan karena bukan dijemput, dan orang bingung, dijemput nggak mau, tapi kok harus split bill. Tapi enggak, ini tuh bentuk apresiasi gimana sih, aku ngeliat salah satu kriteria mungkin ya, gimana lo treat teman-teman gue gitu sih. Iya, Enggak harus sih. Kayak kan aku juga bukan dibayarin makan berat. Disclaimer, gue juga akhirnya bukan setiap kali temennya ada gue bayarin, enggak. Iya. Bener-bener 1-2 kali doang, tapi menunjukkan tapi make it count. Jadi maksudnya memang gesture lo tuh kelihatan gue bayarin gitu. Udah sekali-sekali nggak apa-apa, omongin bahwa gue tuh bisa bayarin, tapi nggak setiap saat. Teman-teman lo bukan tanggung jawab gue, tapi sekali-sekali boleh gitu. Iya. Dan bucin tuh sebenarnya kan bentuk komunikasi satu arah ke si calon yang lo deketin atau ke pasangan lo, tapi sebenarnya banyak faktor lainnya juga mempengaruhi itu. Bucinnya jangan cuma sama pasangan doang, tapi di sekelilingnya tuh kan ada, misalnya nih ada teman-temannya, bukan berarti lo bucin sama teman-temannya, tapi maksudnya berbuat atau treat baik teman-temannya juga, sama orang tuanya juga. Aku tuh ngeliat lo kalau misalnya gimana caranya ya si orang yang baru PDKT ini sama aku, terus treat orang tuaku, bisa nggak sih diajak ngobrol yang enak, bisa nggak sih jadi orang yang dipercaya sama orang tuaku, kayak gitu sih aku memperhatikan. Karena karakter orang tuh kelihatan dari gimana kita treat ke siapapun tanpa saat ditodong kamera misalnya, saat dilihat orang lain gimana dia nge-treat. Kalau misalnya kalau nggak salah foundernya Duolingo itu dia cara hiring managerial level adalah gimana dia ngomong ke supirnya. Oh ya? Iya, sampai kayak gitu. Jadi yang dia interview juga adalah supirnya. Gitu. Aku bisa dong sama Wance. Iya, Wance pasti ngomong bagus banget soal kamu ya. Bagus banget, benar. Biasa aku dilulusin nih. Jadi untuk mencari pasangan juga harus ngelihat bahwa how he treat others matters gitu. Orang tuanya, adeknya, teman-temannya, banyak hal lah yang bisa kita ngelihat, atau bawahannya bahkan untuk ngelihat bahwa orang yang dia tahu itu dia lebih powernya sama yang lebih rendah powernya itu masih baik apa enggak, masih gimana apa enggak, dan lo akan tahu nanti kedepannya kebayangannya itu seperti apa nih orang yang deketin gue ini. Betul. Jadi aku baik nih sama orang tua kamu waktu itu ya? Waktu itu sih kayaknya oke. Kalau sekarang emang gimana? Sekarang enggak, baik juga. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin bahwa apakah kita harus menyesuaikan deketin ini, ya relatif ya. Menurutku kalau misalnya memang mau hidup sama dia sejujurnya, seadanya, bahwa ini gue, semakin banyak yang kita ubah bukan karena kita sendiri, itu nggak akan sustain. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kita ngelihat aku pernah nonton film yang namanya Players kalau nggak salah, di mana deketin sini kita harus tahu cerita hidupnya gimana, terus kita harus bisa ngomong yang berhubungan dengan itu, tapi ternyata yang berhubungan dengan itu kita nggak ngerti sama sekali, bukan kita gitu. Kita harus pura-pura suka hal yang dia suka, kita harus coba ngerti hal yang dia lakuin, tapi sebenarnya jauh banget dari kita dan kita nggak suka itu sulit tuh. Faking it, tapi for the sake of cuman kenal hahaha doang ya boleh lah ya, atau untuk urusan bisnis misalnya. Tapi kalau misalnya untuk sebagai teman hidup susah banget itu untuk sustain. Betul. Jadi biarkan gaya PDKT-mu apa adanya, selama itu nggak melanggar norma, nggak melanggar etika, nggak melanggar hukum lah atau agama segala macam, jalanin aja. Emang orang yang cocok mungkin belum yang ini tapi berikutnya. Betul, di orang yang tepat bucinmu pasti akan berbalas. Hashtag gitu di hashtag saat kepanjangan. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share podcast ini. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya @curhatbapakIbu dan juga @parenttalk.id. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.